Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa hadir bersama dalam acara Cahaya Zakat, Keajaiban Muzaki dan Mustahik dalam konteks broadcast TV Basnas Pontianak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang dan akan mendiskusikan seputar Hari Guru dan Persatuan Guru Republik Indonesia yang pada hari ini insya Allah genap 80 tahun PGRI dan Hari Guru melaksanakan hari ulang tahunnya. Karena itu, para pemirsa sekalian TV Basnas, kami atas nama Basnas Kota Pontianak mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua insan pendidik dan guru yang berada di Republik Indonesia, wabil khusus di Kota Pontianak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah hadir bersama-sama di hadapan kita dan alhamdulillah Bapak Mutayam MPD selaku Ketua PGRI Kota Pontianak. Kami menyapa dulu. Selamat Pak Mutayam. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai Pak Mutayam untuk berbincang-bincang dan berdiskusi tentang masalah PGRI, kami biasa sebelum mulai acara itu menghangatkan suasana, menghadirkan kopi Basnas. Kopi Basnas. Jadi luar biasa. Sambil kita berbincang, kalau mau dinikmati, kami persilakan Pak untuk menikmati. Ini spesial kopi Basnas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin dan para pemirsa. Mulai bincang-bincang kita pada siang hari ini, Pak Mutayam selaku Ketua PGRI Kota Pontianak tentu punya tanggung jawab dan amanah yang besar untuk mengemban organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan amanah untuk mendidik masyarakat atau siswa-siswa kita yang berada di Kota Pontianak. Oleh karena itu, Pak Mutayam barangkali bisa menggambarkan sedikit Pak tentang apa peran dan tugas serta tanggung jawab dari PGRI yang terutama di Kota Pontianak ini. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua Basnas. Ya, alhamdulillah saya sapa dulu teman-teman pemirsa TV Basnas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama guru-guru kita Pak. Iya, siap. Di SD, SMP. Ya. Salam hangat dari PGRI Kota Pontianak kepada seluruh pemirsa TV Basnas. Alhamdulillah pada sore hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kami, tentunya organisasi profesi guru, yang dimana organisasi guru ini telah lahir semenjak Indonesia Merdeka 100 hari, tepatnya di tanggal 25 November tahun 1945. Di tepat hari ini, artinya di tanggal 25 November tahun 2025 ini genap 80 tahun. Jadi ini bukan umur yang sedikit, tapi ya kalau dirotasikan umur ini sudah nenek-nenek, ya kan? Sekarang yang sudah cukup berumur. Nah tentu PGRI di sini, ya khususnya di PGRI Kota Pontianak itu Pak, saya selaku ketua yang diamanahkan oleh guru-guru yang ada di sekolah di Kota Pontianak, guru-guru yang ada di bawah Kemendikdasmen maupun yang di bawah Kemenak. Jadi ada dua jenis sekolah di sini, Kemendikdasmen dan Kemenak. Jadi saya diamanahkan untuk menjadi ketua
terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025. Iya, artinya di situ sampai 5 tahun ke sampai depan 5 ya. tahun ke depan di 2030. Mudah-mudahan insya Allah kalau diberi kesehatan. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Jadi semuanya ini tentu harus kami jalankan dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparan dalam mengelola organisasi ini. Nah, organisasi PGRI ini Pak, organisasi perjuangan. Jadi PGRI ini memperjuangkan anggotanya, seluruh anggotanya tanpa kecuali. Mulai dari jenjang yang paling dasar TK sampai ke jenjang menengah. Termasuk PAUD juga. Termasuk ya? PAUD juga. Penitipan. Kita semuanya di situ adalah di bawah naungan PGRI. Nah, maka dari itu tanggung jawab itu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan seamanah-amanah mungkin. Maka dari itu PGRI ini sifatnya tuh organisasi unitaristik. Artinya tidak berafiliasi pada salah satu partai yang ada di Indonesia. Atau organisasi independen atau organisasi kemasyarakatan lain tidak. Kita ini organisasi independen. Organisasi yang memang betul-betul dianggotakan oleh guru, dilaksanakan oleh guru, orang-orang kependidikan dan untuk kepentingan guru. Jadi ini tugas utamanya itu adalah memperjuangkan aspirasi. Saya kira slogannya itu. Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab PGRI Pak ya, selaku organisasi yang menaungi sekian banyak guru khususnya di Kota Pontianak ini, upaya atau langkah apa di samping yang sudah difasilitasi oleh negara atau dalam hal ini pemerintah untuk mensejahterakan. Nah, kata sejahtera ini kan relatif ya Pak ya, berbeda-beda dan skopnya sangat luas. Sangat luas. Kalau kita bicara ekonomi tentu kita dapat gaji, tunjangan. Tapi kira-kira dari PGRI untuk mensejahterakan guru ini apa lagi Pak? Yang kita dari PGRI begini Pak, organisasi PGRI kan organisasi non profit. Jadi tidak bisa memberikan kesejahteraan secara langsung kepada anggotanya. Tapi PGRI di sini berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah agar diperhatikan kesejahteraan. Dan alhamdulillah di tahun 2005 PGRI itu bisa melahirkan undang-undang guru dan dosen. Akibat dari itu atau sebagai konsekuensi logis dari undang-undang itu, maka lahirlah namanya itu kesejahteraan guru melalui sertifikasinya. Tunjangan tambahan 1 bulan gaji. Dan khusus di Kota Pontianak kami sangat bersyukur kepada pemerintah Kota Pontianak, Pak Wali kita. Itu Pak Wali kita sudah memberikan juga tunjangan tambahan penghasilan kepada guru-guru, meskipun tidak sebesar yang tunjangan seperti diamanatkan undang-undang. Tapi pemerintah kota luar biasa. Nah, dalam memberikan sertifikasi ini Pak, apakah ada klasifikasi untuk misalnya guru pendidikan dasar, guru pendidikan menengah, atau di PAUD, atau mungkin juga guru-guru di madrasah dan swasta? Jadi untuk sertifikasi ini Pak, memang ada aturan yang harus dilalui oleh, atau proses yang harus dilalui oleh guru. Bagaimana dia bisa menerima haknya sertifikasi. Itu kalau yang dulu kan ada prosesnya melalui portofolio, kemudian melalui yang diklat. Nah, ini sekarang melalui PPG. Nah, jadi kalau PPG ini dilalui oleh guru dan gurunya itu layak sudah dinyatakan sertifikat, memperoleh sertifikat pendidik profesional, maka dia berhak. Termasuk mungkin peningkatan jenjang pendidikan ya. Jenjang pendidikan juga termasuk, karena dia S1, S2, karena dia berpengaruh kepada jenjang kepangkatan. Nah, melalui kepangkatan inilah ada yang menerima sesuai. Kalau dia kata golongan 42A, 3A, guru dan 3A. Itu tentu akan berbeda dengan yang diterima dengan 3B. Karena dia perhitungannya melalui gaji yang melekat kepada yang bersangkutan. Artinya kesejahteraannya di samping pendapatan secara resmi berdasarkan gaji status kepegawaian, juga ada tunjangan profesi yang disesuaikan dengan tadi pangkat dan jabatan termasuk pendidikan. Alhamdulillah, artinya guru-guru kita mendapat perhatian yang serius.
terutama berkaitan tadi dengan diterbitkannya undang-undang guru dan dosen. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah kita sekarang. Di samping itu Pak, kira-kira ini karena setiap guru kan menginginkan nih agar tunjangan atau kesejahteraan ditingkatkan. Langkah-langkah apa yang dilakukan PGRI untuk meningkatkan kompetensi profesi guru? Baik, untuk hal-hal yang seperti itu kan Pak ya, guru ini dituntut untuk memiliki 4 standar kompetensi. Iya. Salah satunya itu standar kompetensi pedagogis. Yang menyangkut keilmuan. Iya. Kemudian yang kedua standar kompetensi profesional. Nah, di standar kompetensi profesional itu PGRI hadir. Iya. Dan melalui diklat, melalui seminar-seminar, melalui webinar. Nah, sekarang yang lagi tren itu kan yang didorong oleh Kemendikbudristek itu adalah bagaimana guru itu bisa mengajarkan melalui pembelajaran mendalam. Nah, di situ arti dinas PGRI Kota Pontianak itu hadir mendampingi guru-guru untuk meningkatkan kompetensi yang disesuaikan dan dituntut oleh peraturan-peraturan seperti itu. Jadi PGRI dalam hari ini sudah melakukan di Kota Pontianak berkolaborasi. Dan kolaborasi kita itu yang paling sering itu melalui 2 perguruan tinggi, yaitu di Universitas PGRI dan Universitas Tanjung Pura, khususnya FKIP Untan. Seperti itu. Tapi dalam konteks itu tentu yang menjadi sarana atau medianya tentu dinas ya. Dinas. Jadi membuat program, menyusun anggaran untuk pelatihan guru. Ini tentu melalui dinas karena ini menggunakan anggaran APBD atau anggaran APBN. Nah, dalam segmen ini Pak, kira-kira nanti PGRI itu merekomendasi atau PGRI memberikan data-data ke Dinas Pendidikan bahwa guru kita sekian banyak nih yang belum S1, sekian banyak yang harus S2, sekian banyak yang ikuti pelatihan ini. Apakah seperti itu pendataan-pendataan yang dilakukan oleh PGRI agar dinas ini bisa menyusun perencanaan untuk peningkatan kompetensi guru ini? Nah, yang disebutkan Bapak itu merupakan salah satu bagian yang kita diskusikan dengan dinas dalam menyusun anggaran. Bahwa memang PGRI ini merupakan mitra strategis pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk mendorong kompetensi guru itu bagaimana dia bisa menciptakan, melahirkan peserta didik yang memang bisa kompetitif di masa akan datang. Mereka bisa mempersiapkan diri untuk berkompetensi di era-era global yang seperti sekarang ini. Nah, hal-hal ini tentu kita sangat intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Dan alhamdulillah dinas pendidikan ya dalam hal ini sangat mendukung sekali program-program yang disusun oleh PGRI Kota Pontianak. Dan alhamdulillah juga pemerintah Kota Pontianak secara umum gitu ya, itu memang konsen bagaimana pendidikan di Kota Pontianak ini meningkat. Ya kita sudah berada di tataran terbaik di Kalabar, tapi ini terus kita tingkatkan. Nah, ini perlu sinergitas antara PGRI dan pemerintah Kota Pontianak. Nah, berkenaan dengan peningkatan layanan lah Pak ya, layanan pendidikan termasuk tenaga kependidikan gitu ya. Nah, di sekolah ini kan yang menjadi motor utamanya itu kan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini menjadi figur kalau dulu kita tahu bahwa setiap akan mengangkat kepala sekolah itu ada proses yang cukup kompetitif benar ya Pak. Cukup panjang gitu kan? Dan melelahkan. Melelahkan. Tapi memang di situ kuncinya karena bagaimanapun seorang kepala sekolah itu sangat menentukan warna dan dinamika di sekolah. Nah, kira-kira program itu apakah masih berlanjut di kondisi sekarang dan PGRI apakah masih memberikan support atau dukungan agar pengangkatan kepala sekolah yang dilakukan, kan pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini memberikan guidance atau rambu-rambu bahwa untuk menjadi kepala sekolah yang betul-betul kepala sekolah yang siap gitu ya untuk mengemban amanah, tapi juga sekaligus kepala sekolah yang berinovasi,
kompetitif itu ya untuk masa yang akan datang. Nah, kira-kira Ya. gimana Pak? Ya, jadi begini Pak. Untuk seleksi kepala sekolah itu ya memang PGRI itu selalu mendorong bahwa kalau guru memiliki 4 standar kompetensi. Ya. Nah, kepala sekolah ini harus ditambah lagi kompetensinya. Salah satunya yaitu kompetensi kewirausahaan. Wirausaha. Jadi kewirausahaan ini maksudnya bagaimana sekolah itu bisa memanfaatkan potensi-potensi sekolah yang di sekolah yang ada itu menjadi keunggulan. Keunggulan. Nah, cuman kadang-kadang kalau berbicara kompetensi kewirausahaan, Pak, apa yang mau kita jual? Bukan itu. Kompetensi kewirausahaan di sini maksudnya kepala sekolah itu benar-benar memahami keunggulan di sekolah itu. Potensi yang ada di sekolah. Yang ada itu didorong akan menjadi keunggulan di sekolah itu. Artinya kompetensinya itu mungkin saya sedikit kan begini Pak. Ada kompetensi yang sifatnya kompetitif bersaing, tapi ada juga kompetisi yang komparatif. Komparatifnya keunggulan tersendiri. Ya. Oh, ini sekolah saya punya kelebihan bidang sains. Oh, ini sekolah saya keunggulannya di bidang lingkungan. Apakah memang seperti itu nanti yang kita mendorongnya itu Pak bahwa dalam kompetensi kepala sekolah itu terutama yang disangkut dengan kompetensi manajerial itu memang mencakup aspek-aspek yang Bapak sebutkan tadi. Bahwa kita sangat mendorong bahwa menjadi kepala sekolah itu memang harus betul-betul menjadi orang yang siap. Tentu mencari orang siap harus selektif gitu kan. Nah, untuk mencari dapat yang selektif itu PGRI ini selalu berkomunikasi dengan pemerintah. Karena ini memang ranah pusat, tentu PGRI pusat yang selalu mendorong untuk kriteria kepala sekolah. Maka kalau kemarin dulu kan sebelum ada istilah guru penggerak itu dulu kan melalui seleksi P3K. Kemudian setelah di sekolah kurikulum Merdeka itu melalui guru penggerak. Nah, guru penggerak itu sebenarnya guru yang memang dipersiapkan seleksi. Gitu nah, tahun ini mulai tahun kementerian yang baru ini kembali lagi melalui seleksi. Nah, tentu syarat-syaratnya ya kurang lebih tidak jauh beda dari itu, tapi ada perbaikan persyaratan dari yang sebelumnya. Pemilihan atau penetapan atau menunjuk kepala sekolah itu betul-betul berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang bukan titipan. Bukan Pak, tidak bukan seperti itu. Kemudian gini Pak, ini sehubungan dengan kepala sekolah, PGRI dan guru-guru kita ini kan sering ini terjadi di masyarakat yang tidak bisa kita hindari. Misalnya ada guru kita yang ya katakanlah dibully, atau mungkin ada yang ditekan, atau ada yang diperlakukan tidak semestinya. Nah, kebijakan dan langkah atau sarana apa yang disiapkan PGRI? Kalau saya ingat dulu pernah kita guru itu ada, setelah guru sering dilakukan tindakan yang tidak pas gitu ya, perlindungan yang dikeluarkan melalui Polri. Nah, sehingga keluar SK bersama, kalau saya tidak salah, apakah itu masih berlaku? Bahwa kalau guru melakukan atau terjadi pelanggaran hukum lah kasarnya seperti itu terhadap siswa atau terhadap yang lain-lainnya, maka pihak kepolisian itu tidak boleh memproses hukum guru yang bersangkutan, maka dilakukan langkahnya mediasi. Nah, mungkin juga kita perlu dapat gambaran kondisi seperti ini. Baik Pak. Seperti itu. Untuk yang bermasalah dengan hukum di PGRI itu ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum PGRI. Jadi di situ ada lembaga itu. Kemudian yang tadi yang keputusan bersama itu adalah memang benar bahwa antara PGRI dengan pihak kepolisian itu telah membuat MOU bahwa memang guru yang sedang melaksanakan tugasnya itu tidak bisa diproses pidana. Itu perlu digarisbawahi dan perlu diketahui oleh semua guru itu saat melaksanakan
tugasnya. Ya maklumlah kita kadang saat melakukan penertiban gitu Pak ya. Itu kita proses di dalamnya seperti itu. Itu tidak bisa diproses itu. Ada harus dimediasi. Ada prosedural, ada langkah-langkah yang memang sudah diatur di dalam MOU itu. Dan yang ber-MOU itu antara Kapolri dengan Ketua Umum PGRI. Nah, kami turunannya sampai ke daerah-daerah. Kabupaten kota. Nah, kalau yang ini Pak, ini kita mohon maaf ya, tapi tidak bisa kita hindari, dan itu kemungkinan ada terjadi perbuatan yang tidak pada tempatnya tadi saya katakan, mungkin tindakan-tindakan asusila yang pernah terjadi. Nah, sikap PGRI sendiri gimana Pak untuk dua hal Pak yang memang PGRI itu tekankan untuk dihindari oleh semua pendidik. Pertama, melakukan tindakan asusila, dan kedua, pengedaran narkoba. Dua hal itu, karena dua hal ini memang melanggar kode etik guru sendiri. Itu tidak ada tolerir lagi. Kita tidak mentolerir dua poin ini. Tapi bukan yang lainnya kita tolerir, tidak ya. Kalau sampai ada, ini kan kita tetap melakukan pendampingan, memberikan kesadaran bahwa memang ini proses harus dilalui. Jadi artinya pendampingan tetap kita lakukan, pelanggaran yang sangat. Tapi proses hukum verbalnya tetap berjalan. Karena memang dua hal ini memang sudah diamanahkan oleh Ketua Umum kita bahwa memang guru menghindari dua hal yang ini. Tapi bukan yang lainnya ditolerir, tidak ya kan? Karena kita berada di ranah kode etik. Nah, kode etik ini tentu menjadi acuan kita dalam melaksanakan tugas keseharian kita dalam mendidik seperti itu. Nah, kan kita melihat nih Pak Mutayam gitu ya, bahwa guru-guru kita itu kan memang perlu dimotivasi atau diberikan semacam dorongan untuk semangat dia mengabdi dan bekerja, walaupun mereka tidak meminta, gitu kan. Nah, kira-kira dari pemerintah atau dari PGRI sendiri terhadap guru-guru kita ini penghargaan apa Pak, dan bentuknya apa yang diberikan gitu ya? Samping tadi yang wajib pokoknya gaji, tunjangan itu kan sudah. Tapi di luar itu kira-kira apa Pak? Jadi benar sekali Pak ya. Nanti malam kita dari pemerintah Kota Pontianak itu akan memberikan apresiasi GTK, guru dan tenaga kependidikan, bagi yang memenuhi kriteria. Itu diberikan apresiasi penghargaan dari pemerintah untuk guru-guru itu yang berprestasi. Dan itu bergulir setiap tahun Pak. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan, alhamdulillah itu bentuknya kira-kira apa Pak? Bentuknya itu berupa penghargaan bagi mereka, dan masih banyak yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan lah ya Pak ya. Tapi yang jelas itu kita memberikan sebuah penghargaan di malam apresiasi untuk guru-guru yang memang memenuhi kriteria dan layak untuk menerima apresiasi itu. Termasuk enggak kira-kira Pak yang mungkin guru-guru kita ada yang udah purna tugas gitu ya. Ini tapi dia berprestasi dulunya gitu kan, atau kalau yang seperti itu biasanya itu dari PGRI Pak. Kita namanya anjang sana. Internal PGRI-nya sendiri. Dengan PGRI kita melakukan anjang berarti sana. Pemberian penghargaannya ada yang status guru masih aktif dilakukan oleh pemerintah karena prestasi tadi. Tapi bagi yang sudah purna tugas juga dari kita PGRI berikan perhatian gitu ya. Nah, yang juga menjadi kita Pak, rasa kita ya, karena kita sebagai pendidik dan memberikan apresiasi terhadap tenaga pendidikan itu, kalau guru-guru kita tertimpa musibah nih. Nah, kira-kira apa yang didorong atau diberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak oleh PGRI? Jadi untuk yang hal kasus seperti ini, kasuistik nih Pak ya. Kasuistik ini kami berkomunikasi dengan dinas. Memberitahukan bahwa kami akan melakukan tindakan ini. Seperti contoh di beberapa bulan yang lalu ya, di tahun ini juga teman kita masuk rumah sakit, teman kita ada yang sampai meninggal. Kita semua guru ini bergandengan tangan Pak. Kita buka donasi. Jadi sukarela. Itu sukarela. Ada yang nyumbang. Pokoknya ya seikhlasnya mereka. Semampunya dan kita batasin.
dari tanggal ini sampai tanggal ini secara spontanitas, secara gitu ya. spontanitas, tapi tetap kita berkoordinasi dengan dinas. Karena untuk menghindari tadi dianggapnya pungli lah ya, kita menghindari itu, maka kita berkoordinasi bahwa tujuan kita ini silahkan ditransfer melalui rekening PGRI. Kita ada rekeningnya, kita batasin tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah antusias masyarakat, guru-guru yang ada di kampus luar biasa. Kami PGRI itu mengucapkan berterima kasih benar ya kepada guru-guru yang memang sudah berpartisipasi semuanya. Nah ini sebelum kita mengakhiri nih Pak bicaraan kita, kebetulan Basnas ini kan ada kerjasama nih dengan Dinas Pendidikan yang kita namakan program Layak Sedekah. Nah intinya program Layak Sedekah ini adalah untuk membangun kesadaran dan nilai sebenarnya yang sudah tertuang di dalam kurikulum pendidikan kita, bahwa pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, pembentukan rasa solidaritas dan kepekaan segala macamnya itu kan ditumbuhkan dan dibangun sejak dini. Nah kami juga perlu support dan perlu dukungan, dan perlu juga pandangan nih dari PGRI sendiri menyikapi apa yang sudah dilakukan yang selama ini yang udah banyak manfaatnya dirasakan bagi anak-anak kita. Nah selaku organisasi guru ini kira-kira secara formalnya Pak, mungkin cara tidak formalnya sudah berjalan, tentu itu sudah menjadi atensi kita. Jadi dengan program Basnas Layak Sedekah itu Pak ya, ada dua hal yang paling prinsip yang bisa kami ambil. Yang pertama berbagi. Artinya di sini kita mendorong anak itu bagaimana menumbuhkan rasa berbaginya. Ini poin-poin yang paling penting, bagaimana dia bisa berbagi dengan sesama teman, dengan yang lain. Dan harapan kita bahwa mulai dari hal yang kecil, dari dunia pendidikan sampai ke yang dewasa. Itu yang pertama. Poin yang kedua, bahwa anak itu dapat bekerja sama. Itu poinnya. Yang pembelajaran bahwa dia bisa bekerja sama. Artinya di situ bekerja sama, ini kalau di sekolah itu kan biasanya yang bergerak itu kan bukan gurunya tuh Pak. Artinya ditunjuk satu orang untuk menjadi koordinator masing-masing kelas. Ayo siapa yang mau nyumbang nih sukarela. Itu kan bekerja sama nantinya. Nah secara formal dari PGRI itu kita mendorong mereka bahwa program ini layak dan sangat baik untuk kita dukung. Mendidik anak sejak dini untuk membangun karakter berbagi seperti itu. Dan ini kalau tidak salah saya sudah diluncurkan oleh 5 pesan Presiden. Salah satu sayangi teman, itu saya ingatnya sayangi teman itu gitu ya. Sayangi teman. Artinya di sini kan dengan cara berbagi dia kan akan merasa sayangi temannya. Ini pesan Bapak Presiden. Dari 5 pesan itu, sayangi teman itu yang enak gitu. Selain itu juga termasuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat itu membangun karakternya itu. Pembangunan karakter. Alhamdulillah Pak Mutayam, Ketua PGRI Kota Pontianak, kita setelah panjang lebar berdiskusi. Tapi tentu diskusi ini tidak cukup hanya sekali ini. Tentu insya Allah nanti di lain kesempatan pada momen-momen tertentu kita juga akan mengadakan acara serupa. Dan sekali lagi kami atas nama Basnas Kota Pontianak mengucapkan terima kasih. Sekali lagi juga kami mengucapkan selamat ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional yang pada hari ini genap berusia 80 tahun. Mudah-mudahan guru kita sebagai suluh bangsa, guru kita sebagai pahlawan bangsa, dan guru kita pahlawan tanpa tanda jasa itu menjadi sarana dan media untuk kita mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, dari program yang kita jalankan ini, kami mengajak dan mengimbau masyarakat atau mengimbau guru dan anak-anak kita, yuk kita berkontribusi dan berpartisipasi dalam program dan kegiatan di Basnas Kota Pontianak untuk kemaslahatan dan kesejahteraan kita bersama. Jika Anda ingin menyalurkan, apakah bentuknya sedekah atau impak dan lain-lainnya, silakan untuk disalurkan di nomor-nomor yang sudah kami siapkan. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan
selamat dan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dan kami tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.